Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfahan Saputro dengan NIM B100240464 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya diberikan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk menganalisis bidang manajemen kas pada perusahaan PT Telkomsel Persero Tbk Indonesia. Yang pertama, analisis likuiditas 3 tahun terakhir yang meliputi current ratio dan quick ratio. Pada tahun 2020, current ratio berjumlah 67%, untuk quick ratio-nya adalah 65%. Dan untuk 2019, quick ratio-nya berjumlah 71%, quick ratio-nya 70%. Dan yang terakhir 2018, current ratio-nya berjumlah 92% dan quick ratio-nya berjumlah 90%. Kesimpulan yang saya ambil dari ini adalah current ratio dari 3 tahun tadi mengalami penurunan. Begitu juga dengan quick ratio juga mengalami penurunan sekian persen dari 3 tahun tadi. Analisis yang kedua, analisis komponen arus kas dari aktivitas operasional pada tahun 2020. Menurut data yang saya ambil, arus kas dari aktivitas operasi PT Telkomsel pada tahun 2020 mencapai 39,770 miliar, menurun sedikit dari 41,478 miliar pada tahun 2019. Namun tetap positif dan mendukung likuiditas perusahaan. PT Telkomsel Persero Tbk mencatat arus kas dan aktivitas operasi sebesar 39,770 miliar pada tahun 2020. Turun sedikit sekitar 4,1% dari 41,478 miliar pada tahun 2019. Namun tetap kuat di tengah pandemi COVID-19. Kesimpulannya, operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat. Hal ini dibuktikan dan penerimaan kas pelanggan senilai 133,610 miliar yang melebihi laba bersih senilai 25,62 miliar. Likuiditas laba tinggi serta kemampuan mendanai investasi dan dividen tanpa tekanan likuiditas berlebih, Telkomsel menunjukkan ketahanan operasional yang solid. 3. Identifikasi kebijakan investasi dan pendanaan perusahaan PT Telkomsel dari arus kas investasi dan pendanaan pada tahun 2020. Arus kas dari investasi kegiatan investasi untuk investasi tahun 2020 sebesar 10,923 triliun. Jadi pengeluaran kas bersih untuk pembelian jaringan dan investasi lainnya. Sedangkan untuk arus kas dari kegiatan pendanaan, arus kas aktivitas pendanaan 2020 sebesar 6,976 triliun rupiah. 6,976 triliun rupiah, yang terutama disebabkan oleh pembayaran dividen kas senilai 21,31 triliun kepada pemegang saham. Jadi kesimpulannya, diketahui bahwa kebijakan investasi dan pendanaan dari arus kas investasi dan pendanaan adalah perusahaan lebih agresif berinvestasi daripada melunasi utang, karena arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan lebih besar daripada arus kas bersih yang digunakan untuk melunasi utang. Dan yang terakhir, likuiditas perusahaan. Kondisi likuiditas perusahaan PT Telkomsel Persero pada tahun 2020 secara umum masih kuat, tidak menunjukkan tanda masalah kas serius. Meskipun perusahaan tetap perlu mengolah arus kas investasi dan pendanaan dengan hati-hati. Kas dan setara kas bahkan meningkat sehingga memberi bantalan likuiditas yang nyaman. Untuk masalah kasnya, saldo kas dan setara kas akhir tahun 2020 sebesar 9,154 triliun, naik dari 8,583 triliun tahun 2019. Sehingga perusahaan memiliki buffer kas yang membaik. Untuk saran saya, menetapkan target saldo kas minimum dan proyeksi kas mingguan per bulan untuk mengantisipasi kebutuhan belanja dan jadwal pembayaran dividen sehingga tidak perlu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.